Hai para calon penghuni isekai, selamat datang di video gua kali ini. Seperti pada judul kali ini, gue akan memberikan rekomendasi anime Magic School dengan tema Magic Academy. Sebenarnya banyak banget anime yang berkonsep seperti ini nih, namun kayaknya gue bakal ngasih 10 aja anime yang bertemakan Magic School dengan tema Magic Academy. So langsung aja kita ke nomor yang pertama. Taimado Gakuen 35 Shinken Shotai. Demi mengumpulkan uang, Kusanagi Takeru belajar di Taimado Gakuen untuk mengawasi para penyihir. Hanya dirinya saja yang mengandalkan seni berpedang yang berbeda dengan para murid lainnya yang menggunakan senjata api. Ditambah, ia harus memimpin pasukan peleton 35 atau 35, di mana pasukan tersebut tidak pernah menyelesaikan masuknya seorang gadis yang bernama Otori Ouka ke peletonnya. Ini semakin bertambahnya masalah yang ia hadapi di sekolahnya. Kusen Madoshi Koukei no Kyokan. Sama seperti anime Taimado Gakuen yang sebelumnya, di mana sang MC ini harus menyatukan peletonnya untuk menyelesaikan sebuah misi. Kanata Eik merupakan seorang mantan Kusen Madoshi terbaik di kota akademinya, karena dirinya mengabaikan semua misi-misinya yang ia anggap sebagai seorang pengkhianat. Sebagai gantinya, ia menjadi instruktur untuk peleton yang isinya cewek-cewek bermasalah. Berjalannya cerita, Kanata ini berhasil mengubah cewek-cewek bermasalah ini menjadi lebih baik. Jouwo Mujin no Farnir. Jika suatu hari makhluk-makhluk raksasa misterius yang disebut dengan dragon ini tiba-tiba muncul yang mengakibatkan kekacauan di seluruh dunia, dan beberapa saat kemudian para gadis mendapatkan kekuatan dragon. Semua gadis tersebut dikumpulkan di sekolah khusus yaitu Midgar. Mononobe Yu merupakan siswa laki-laki yang juga memiliki kekuatan dragon, dan ia disuruh sekolah di mana isinya cewek semua. Jadi bikin iri anjir. Untuk mencegah kehancuran dunia, Yu serta para murid Midgar harus berjuang keras melawan para dragon. おばあちゃんになったら私こんな感じかな。重い？今日だけじゃぞ。 Qualidia Code, salah satu anime favorit gua. Jadi ceritanya itu masih sama seperti anime yang sebelumnya juga, yang mencegah kehancuran dunia. Sebut saja dengan Yuknou. Yuknou ini merupakan musuh dari umat manusia. Setiap anak-anak dievakuasi ke sebuah fasilitas terbaik. Selama invasi oleh makhluk Yuknou yang tidak diketahui ini, anak-anak ini bangun dengan memiliki sebuah kekuatan supernatural seperti mengendalikan gravitasi, es, dan juga dapat membuat pedang berukuran raksasa. Dan untuk mempertahankan bumi, anak-anak ini disuruh untuk bertempur melawan Yuknou yang mempertahankan bumi. Mahou Senso Magical Warfare. Mahou Senso ini merupakan anime buatan Madhouse yang pasti kalian tahu tentang studio yang satu ini. Di studio ini anime-anime buatannya sangat keren banget. Tetapi jangan harap untuk mendapatkan season keduanya, kecuali ya Overlord. Menceritakan tentang sihir modern di mana sang MC yang bernama Nanase Takeshi merupakan seorang siswa biasa dengan masa lalunya yang kelam. Dan suatu hari ia melihat seorang gadis yang terletak di sekolah. Namun tidak disangka gadis itu ternyata seorang penyihir yang akan mengubah takdir Takeshi. あの位置でしたら取れると思いますけど。ほんなら自分やってみいや。え？ Machinis Doll wa Kizusukanai. Punya boneka loli, kawaii plus nafsuan lagi. Apalagi ditambah dengan pengisi suaranya yang bikin ingin kita ngarungin banget nih loli.
Anjir. Berawal dari abad 20 di mana terdapat karakter yang bernama Akabane Raisin. Ia ini merupakan seorang mahasiswa pengendali boneka asal Jepang yang datang ke sebuah akademi Walpurgis di Inggris yang mempelajari bidang sihir dan teknologi. Ia ditemani oleh seorang gadis yang bernama Yaya yang merupakan seorang automaton. Automaton bisa kita ibaratkan sebagai boneka hidup yang di dalamnya terdapat mesin-mesin canggih. Kisah ini dimulai ketika akademi mengadakan sebuah kontes untuk menentukan siapa yang pantas dijuluki dengan Westman terkuat. Full Time Magister, anime yang menceritakan seorang siswa laki-laki yang miskin, Mofan. Ia ini masuk ke sekolah sihir elit, di mana untuk memasukkannya ke sekolah tersebut, orang tuanya harus melakukan atau merelakan rumah tempat tinggalnya. Dan tanpa suatu alasan yang jelas, dirinya berpindah dunia, di mana dunia sebelumnya tidak ada sihir, ke dunia yang diliputi oleh sihir. Pada awalnya ia ini diremehkan oleh teman sekolahnya. Namun saat penentuan elemen sihir, dia mendapatkan langsung 2 tipe sihir yang dimana itu merupakan hal yang langka. Sehingga ia menyembunyikan elemen sihir keduanya agar mereka tidak menspesialkannya. コーヒーとポテトで。コーヒーとポテトですね。じゃあうちもそれで。 Musaigen no Phantom War, salah satu anime buatan Kyoto Animation yang gue suka banget dengan grafisnya. Anime ini menceritakan di mana hantu atau yokai dianggap mitos atau tahayul, hingga akhirnya semua itu berubah sejak ketika terdapat sebuah virus yang menginfeksi otak manusia, di mana sang MC-nya ini yang bernama Ichijo Haruhiko memiliki kemampuan yang dapat menyegel maupun memanggil pantom dengan media gambar. Bersama dengan para pantom lainnya, mereka membantu sebuah tim untuk membasmi pantom yang merugikan bagi umat manusia. The Daily of the Immortal King. Anime ini merupakan anime buatan Cina. Ceritanya berkisah tentang kegiatan keseharian Wang Ling yang dimana harus menyembunyikan kekuatan besarnya ketika dirinya harus bersekolah di sekolah elit. Serta sang MC ini harus dihadapkan untuk selalu mengeluarkan kekuatan yang overpowernya ini keren banget. Namun sayangnya sang MC ini tidak bisa terus-terusan dapat menyembunyikan kekuatan overpowernya ini, sehingga ia dipaksa untuk menghilangkan seluruh ingatan tentangnya kepada yang berhasil melihat kekuatannya ini. 自分のことだけよ。 Mahou Gakuen no Futeki Gausa, berkisah tentang Raja Iblis yang telah bereinkarnasi ke dalam seorang bayi. Anos merupakan seorang Raja Iblis yang telah bereinkarnasi setelah 2000 tahun, yang kini berada di tubuh seorang anak laki-laki. Kekuatannya ini tidak bisa dibandingkan dengan siapapun yang berada di sana. Ia bahkan mampu mematikan musuhnya hanya dengan 1 kali jentikan saja. Bagi kalian yang suka dengan anime dengan genre Magic School dengan MC yang diremehkan, yang ternyata MC tersebut overpower banget, maka anime ini cocok banget untuk kalian tonton. Dan salah satu anime favorit gue juga.